Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke pembahasan video kami, bantu support channel kami dengan like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Imam Zunnun al-Misri. Di antara mereka adalah pemilik ilmu yang mengalir, pemutus perkara yang diridhoi, berbicara tentang berbagai hakikat dan mengungguli tarikat-tarikat, mempunyai ungkapan-ungkapan yang kuat, meyakinkan, dan isyarat-isyarat yang halus, mendalam. Dia melihat, lalu mengambil pelajaran, mengingat, lalu memberi peringatan. Abul Faid Zunnun al-Misri rahimahullah. Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Ali bin al-Haytham al-Misri menceritakan kepada kami. Dia berkata, aku mendengar Zunnun al-Misri al-Abid Abu al-Faid berkata, Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang melampaui negeri orang-orang yang zolim, tidak nyaman bergaul dengan orang-orang bodoh. Mengaburkan buah amal soleh dengan cahaya keikhlasan, menghirup mata air hikmah, mengendarai bahtera kecerdasan, berlepas landas, berlayar, dengan angin keyakinan, bergelombang di lautan keselamatan, dan berlabuh di pantai keikhlasan. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang arwahnya bebas terbang di angkasa, mereka yang keinginan hatinya sirna di dalam polosnya ketakwaan, hingga mereka berderum di taman kenikmatan, surga, memetik buah di telaga tasnim, menyelami dasar laut kebahagiaan, meregu kenikmatan dari cangkir kehidupan, bernaung di bawah arsy dengan penuh kemuliaan. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang membuka pintu kesabaran, menutup lubang-lubang ketakutan, melampaui pedihnya siksa, menyeberangi titian hawa nafsu, karena Allah berfirman, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan, hawa nafsunya, maka sungguh, surgalah tempat tinggalnya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang ditunjukkan oleh rambu-rambu hidayah, yang menerangi mereka jalan keselamatan, dan yang menapaki jalan keyakinan dengan penuh keikhlasan. Abu Hamid Ahmad bin Muhammad bin Hamdan An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Abdul Qudus bin Abdurrahman As-Syami menceritakan kepada kami. Dia berkata, aku mendengar Abul Faid Zunnun Ibrahim al-Misri berkata, Ya Allah, perantaraku kepadamu adalah curahan nikmat-nikmatmu kepadaku, pemberi syafaatku kepadamu adalah limpahan kebaikanmu kepadaku. Aku memanggilmu di keramaian sebagaimana dipanggilnya Tuhan-Tuhan lain, selainmu, dan aku memanggilmu dalam kesendirian sebagaimana dipanggilnya orang-orang yang dikasihi. Di keramaian aku memanggilmu, wahai Tuhanku, dan di kesendirian aku memanggilmu, wahai kekasihku. Aku berharap kepadamu dan aku bersaksi atas rububiyahmu, seraya mengakui bahwa sesungguhnya engkaulah Rabbku. Kepadamu aku kembali. Engkau telah mencurahkan rahmatmu kepadaku sejak sebelum aku menjadi sesuatu yang berarti. Engkau menciptakanku dari tanah kemudian menempatkan aku di tulang sulbi. Kemudian, engkau pindahkan aku ke dalam rahim dan tidak mengeluarkan aku dengan kasih sayangmu di negeri Aimah, tak bersuami. Kemudian engkau ciptakan aku dari mani yang ditumpahkan ke dalam rahim. Kemudian engkau tempatkan aku di tiga kegelapan, antara darah dan daging yang keruh. Engkau ciptakan aku bukan dengan jenis kelamin wanita. Kemudian engkau tempatkan aku di dunia dengan penciptaan sempurna, dan menjagaku dalam buayan ketika aku masih bayi. Engkau beri aku gizi berupa air susu ibu yang menyegarkan. Engkau rawat diriku dalam pangkuan ibu. Engkau tanamkan kelembutan dan kasih sayang dalam hati mereka untukku. Engkau mendidikku dengan pendidikan terbaik dan mengurusku dengan sebaik-baiknya. Engkau lindungi aku dari gangguan jin dan menyelamatkan aku dari setan-setan manusia. Engkau pelihara aku dari kelebihan bobot tubuh yang membuat terlihat jelek, dan dari kekurangannya yang memalukanku. Maka maha suci engkau Rabbku dan maha luhur. Engkau wahai yang maha penyayang. Ketika engkau memulai pembicaraan, engkau telah menyempurnakan berbagai nikmat yang berlimpah. Engkau tumbuhkan aku dengan tambahan di setiap tahunnya. Maka maha luhur engkau wahai pemilik keagungan dan kemuliaan, hingga apabila engkau menguasakan kepadaku urusanku, dan engkau kuatkan anggota-anggota tubuhku, engkau sempurnakan untukku akalku untuk menyibakkan tirai kelalaian dari dalam hatiku. Engkau ilhamkan diriku untuk mengamati keajaiban berbagai ciptaanmu dan indahnya berbagai keajaibanmu. Engkau tinggikan dan engkau jelaskan hujjahmu untukku. Engkau tunjukkan aku pada dirimu. Engkau perkenalkan aku pada apa yang dibawa rasul-rasulmu. Engkau anugerahkan aku berbagai macam makanan dan pakaian. Dengan karuniamu yang besar dan kebaikan yang terdahulu, azali. Engkau jadikan aku sempurna, kemudian engkau tidak rela dengan hanya memberiku satu nikmat saja, sebelum engkau menyempurnakan untukku seluruh nikmat. Engkau hindarkan aku dari segala bencana. Engkau beritahukan aku kefasikan agar aku menjauhinya.
Engkau ajarkan aku ketakwaan agar aku mengerjakannya. Engkau tuntun aku pada sesuatu yang dapat mendekatkanku kepadamu sedekat-dekatnya. Jika aku memanggilmu, Engkau menjawab panggilanku, dan jika aku memohon kepadamu, Engkau mengabulkan permintaanku. Jika aku memujamu, Engkau bersyukur kepadaku, dan jika aku bersyukur kepadamu, Engkau menambahkan nikmat-Mu untukku. Ya Ilahi, nikmat manakah yang lebih dan banyak dari nikmat-Mu? Pemberian-Mu yang manakah yang harus aku syukuri? Apakah nikmat-nikmat yang Engkau limpahkan kepadaku, ataukah kesusahan-kesusahan yang Engkau hindarkan aku darinya? Ya Ilahi, aku bersaksi untukmu dengan apa yang dipersaksikan oleh batinku, punggungku, dan anggota-anggota badanku. Ya Ilahi, aku tidak sanggup menghitung-hitung nikmat-Mu, maka bagaimana aku sanggup bersyukur kepadamu atas nikmat-nikmat itu? Sedangkan Engkau berfirman dan firman-Mu adalah kebenaran, jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Atau, bagaimana kesyukuranku bisa mencakup seluruh nikmat-Mu? Sedangkan mensyukurimu itu sendiri merupakan nikmat terbesar bagiku dan Engkau yang memberikan nikmat itu padaku. Sebagaimana yang Engkau katakan wahai Tuhanku, dan segala nikmat yang ada padamu, datangnya dari Allah, dan Engkau telah mengatakan kebenaran wahai Tuhanku dan Tuanku. Engkau telah menyampaikan kepada Rasul-Rasul-Mu berupa wahyu-Mu yang Engkau turunkan kepada mereka. Namun aku hanya bisa mengatakan dengan tenagaku, sejauh pengetahuanku dan sekuat kemampuan serta kekuatanku. Segala puji bagi Allah atas segala kebaikan, karunia-Nya, dengan pujian yang setara dengan pujian para malaikat mukarrabin, yang didekatkan. Para nabi dan para rasul. Utsman bin Muhammad Utsmani menceritakan kepada kami, Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Hashim menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Zunnun al-Misri mengatakan dalam doanya, Ya Allah, kepadamu kusandarkan harapanku. Kepadamu aku memohon hajatku. Kepadamu aku berharap dikabulkannya permintaanku. Di tanganmu kunci-kunci permohonanku. Aku tidak memohon kebaikan selain darimu. Tidak mengharapkannya dari selainmu. Aku juga tidak akan putus asa terhadap rahmatmu setelah aku mengetahui besarnya karuniamu. Wahai Zat yang hikmahnya menghimpun segala sesuatu. Wahai Zat yang hukumnya terlaksana dari segala sesuatu. Wahai Zat yang Al-Karim, Maha Mulia, menjadi namanya, tak satupun selainmu untukku memintanya, tak satupun selainmu yang kupercaya untuk kuikuti dia, dan tak kujadikan kehendak selainmu untuk ku berlindung dan bertawakal dengannya. Siapa lagi yang kuminta jika aku tak mengenalmu? Siapa yang kupercaya setelah aku mengenalmu? Ya Allah, Engkaulah kepercayaanku meskipun aku melalaikanmu, meskipun kealpaan menjauhkanku darimu karena keterpedayaanku. Wahai Zat yang memaafkan segala kealpaan. Jika Engkau tidak menghindarkanku dengan perlindunganmu dari segala kealpaan, maka aku tidak dapat menghalangi kedatangannya dengan tekadku sendiri dan tidak dapat menegakkan urusanku sesudahnya. Aku adalah nikmat darimu dan aku adalah salah satu takdirmu. Aku mengalir dalam samudera nikmatmu dan melanglang buana dalam takdirmu. Aku bertambah atas dasar ilmumu terdahulu dan tak berkurang atas dasar perintahmu. Maka memohon kepadamu wahai muara segala permohonan, dan aku berharap kepadamu wahai tumpuan segala kebutuhan, yang setiap harapan disandarkan kepada selainmu adalah dusta kecuali berharap darimu, kepadamu. Yang tidak layak kepercayaan disandarkan selain kepadamu, anugerahilah aku keimanan untukku menghadapmu dengannya dan untuk kusampaikan kepadamu wasilah terbesar dengan perantaranya. Dan berilah aku keyakinan yang tak lemah dengan keracuan dusta dan tak direndahkan oleh bisikan keraguan. Keyakinan yang Engkau lapangkan dadaku dengannya, yang Engkau mudahkan urusanku dengannya, dan yang membuat hatiku cenderung mencintaimu, agar aku tidak lalai mensyukurimu. Tidak merasa nyaman selain dengan mengingatmu. Wahai Zat yang tak membuat bosan lidah orang-orang yang takut, kepadamu, akan kelezatan berzikir kepadanya. Yang tak melelahkan air mata, tangisan, orang-orang yang khusyuk, untuk terus berharap kepadanya. Engkaulah muara segala rahasia hatiku dalam lubuk tersembunyi. Engkaulah tumpuan harapanku di antara kezoliman yang melampaui batas. Siapa yang merasakan manisnya bermunajat kepadamu? Maka kelezatan itu disenangi manusia untuk mentaatimu dan menuai keridoanmu. Wahai Rabbku, kuhabiskan umurku dengan penuh kealpaan terhadapmu. Kuhabiskan masa mudaku dengan menjauhimu, kemudian aku tidak mendapatkan mulamban dalam memberikan penjagaan dan perlindungan pada masa lalaiku terhadapmu dan pada masa-masa kecenderunganku menempuh jalan kemurkaanmu. Tanpa kusadari kelalaianku telah mendekatkanku pada murkamu. Aku hambamu, putra hambamu, berdiri di hadapanmu, memohon kepadamu kemurahanmu.
Tidak ada satupun selainmu yang dapat menggeserku dari tempat engkau mendirikanku. Tak satupun yang dapat mengalihkanku dari tempat keselamatan dari nikmatmu selain engkau. Aku berharap sampai kepadamu dengan sesuatu yang kubawa ke hadapanmu karena minimnya rasa maluku terhadap pandanganmu. Aku juga mohon ampunan kepadamu wahai Rabbku, karena ampunan itu adalah nikmat yang diberikan atas dasar kemurahanmu wahai Zat yang didurhakai dan dimintai tobat. Lalu dia ridho seakan-akan tidak didurhakai, dengan kemurahan yang tak ternilai dan kasih sayang yang tak tergambarkan, wahai yang maha penyayang dengan kasih sayangnya. Wahai yang memaafkan dengan keagungannya. Tiada daya bagiku untuk beralih dari berbuat durhaka kepadamu, selain di waktu engkau bangunkan, sadarkan, aku di dalamnya untuk mencintaimu. Aku hanya menjadi seperti apa yang engkau kehendaki, dan aku hanya mengatakan apa yang engkau ridhoi, aku mengatakannya. Aku tunduk dan patuh kepadamu. Ya Ilahi, muliakanlah aku dengan masuknya aku ke dalam ketaatanmu. Pandanglah aku dengan pandangan orang yang engkau panggil lalu dia memenuhi panggilanmu, dan yang engkau jadikan dia beramal dengan pertolonganmu sehingga dia mematuhimu. Wahai yang maha dekat, janganlah engkau menjauh dari orang-orang yang dimuliakan. Wahai yang maha mencintai, jangan terlalu cepat menghukum para pelaku dosa. Ampunilah aku, kasihanilah aku wahai yang maha penyayang di antara para penyayang. Muhammad bin Abdullah bin Zaid menceritakan kepada kami, Abul Abbas Ahmad bin Isa Al-Wasya menceritakan kepada kami, Said bin Abdul Hakam menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Zunnun Al-Misri berkata, suatu ketika aku pergi untuk bermunajat. Tanpa diduga aku mendengar suara, maka aku menuju ke arah suara itu. Ternyata aku melihat seorang laki-laki sedang menyelam di laut, lalu muncul di pesisir, buta, tak dikenal. Dalam doanya dia berkata, engkau mengetahui bahwa aku benar-benar mengetahui kalau istighfar dengan terus berbuat dosa adalah tercela. Dan jika aku meninggalkan istighfar padahal aku mengetahui luasnya rahmatmu, maka itu merupakan suatu kelemahan. Ilahi, engkaulah yang menghususkan segala keistimewaanmu kepada para hambamu dengan keikhlasan mereka. Engkaulah yang menyelamatkan hati orang-orang arif dari bisikan keraguan. Engkaulah yang menghibur para walimu dan memberi mereka penjagaan orang-orang yang bertawakal kepadamu. Engkau menjaga mereka di pembaringan mereka dan mengetahui segala rahasia mereka. Rahasiaku di sisimu terbuka lebar sedangkan aku sangat merindukan mereka. Dia, Zunnun, berkata, setelah itu teriakannya terhenti, sehingga aku tidak lagi mendengar suaranya. Ahmad bin Muhammad bin Mashkola menceritakan kepada kami, Abu Utsman Sa'idi bin Utsman menceritakan kepada kami. Dia berkata, aku mendengar Zunnun Abu Al-Faid berkata, ya Allah, jadikanlah kami dalam golongan orang-orang yang berpikir lalu mengambil pelajaran, mengamati lalu memahami, mendengar lalu hati mereka. Terkait dengan kecenderungan menggapai akhirat, hingga hati mereka tunduk dan luluh, berpaling dari memandang dunia beserta isinya. Lalu mereka mencampakkannya dengan cahaya hikmah yang tidak dapat ditahan oleh zalimnya kelalaian. Mereka yang membuka pintu kebutaan yang terkunci dengan cahaya kunci-kunci yang bersinar, meramaikan majelis-majelis zikir dengan terus-menerus menyanjung-nyanjung Rabb mereka. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang menggapai lambaian tirai, ismah, kemaksuman, para wali, tirai, yang membentengi hati mereka dengan bersihnya kesucian, menghiasinya dengan pemahaman dan rasa malu, melambungkan antusias mereka di kerajaan langitmu hingga berakhir kepadamu. Lalu engkau kembalikan lagi dengan berbagai manfaat yang unik, istimewa. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang dimudahkan dalam menempuh jalan ketaatan, mampu menghadapi krisis ketakwaan, yang dianugerahi kedudukan orang-orang yang berbakti dengan taufikmu, lalu mereka menghiasi diri dan mendapat kehormatan untuk berkhidmat kepadamu. Aku juga mendengar dia, Zunnun, berkata, bagimu segala puji wahai pemilik anugerah, karunia, nikmat, dan keluasan, kekayaan. Kepadamu kami menghadap dan di halamanmu kami duduk bersimpuh. Kami menghampirimu demi meraih kebaikanmu dan di dekatmu kami singgah wahai kekasih orang-orang yang tobat. Wahai pelipur lara para ahli ibadah. Wahai penghibur orang-orang yang lari dari kesenangan dunia. Wahai pelindung orang-orang yang meminta perlindungan. Wahai pembela orang-orang yang mengasingkan diri dari hiruk-pikuk duniawi. Wahai Zat yang mencintai hati orang-orang arif dan yang terhibur dengannya kalbu orang-orang yang syidik, yang ditakuti oleh orang-orang yang takut. Wahai yang membuat lezat hati para ahli ibadah memujinya dan merasa nikmat mengasingkan diri beribadah kepadanya. Wahai Zat yang menerima tobat dan memaafkan orang yang berserah diri, memanggil orang-orang yang berpaling sebagai bentuk kemurahannya, mengangkat derajat orang-orang yang menghadap kepadanya sebagai bentuk karunia-Nya. Wahai Zat yang bersabar, menangguhkan azab, bagi orang-orang yang melakukan kesalahan dan berlaku lembut terhadap orang-orang jahil.
Wahai Zat yang melepaskan belenggu hasrat dari hati para walinya, yang memupuskan syahwat duniawi dari pikiran hati orang-orang terdekatnya dan orang-orang yang dicintainya, yang menganugerahkan mereka derajat-derajat yang dekat dan derajat-derajat kewalian. Wahai Zat yang tidak menyia-nyiakan orang yang taat dan tak pernah lupa terhadap seorang bayi. Wahai Zat yang memberi nikmat. Wahai Zat yang menjalin hubungan dengan baik. Wahai Zat yang mengiringi dosa-dosa kami dengan tobat, yang menghilangkan keresahan kami, yang memaafkan kejahatan kami setelah kebodohan kami, yang memperlakukan kami dengan baik setelah perilaku buruk kami. Wahai pelipur kesepian kami. Wahai penyembuh penyakit kami. Wahai penolong orang yang menurunkan tangannya dan meraih tali kemaksiatan serta lenyap ekspresi malu di wajahnya, letakkanlah pipi kami di tanah di hadapanmu. Wahai sebaik-baik penetap takdir dan paling penyayang di antara mereka yang menyayangi dan memaafkan. Ahmad bin Muhammad bin Mashkola menceritakan kepada kami, Abu Utsman Said bin Utsman menceritakan kepada kami. Dia berkata, aku mendengar Zunnun berkata, aku memohon kepadamu dengan namamu yang dengannya engkau ciptakan keajaiban makhluk dalam kesamaran ilmu, yang memberikan keagungan keindahan wajahmu dalam kebesaran keajaiban susunan permata-permata bahasanya, yang para malaikat pun menyungkur sujud karena kewibawaanmu dan karena takut kepadamu. Jadikanlah kami orang-orang yang terbebas melambung ruhnya ke tempat yang tinggi, dan yang antusias hatinya menghapus keinginan hawa nafsu, sehingga mereka singgah dan duduk di taman kenikmatan, memetik buah di taman tasnim, mereguk cangkir kerinduan, menyelami gelombang kebahagiaan, dan bernaung di bawah pekarangan kemuliaan. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mereguk cangkir kemurnian, keikhlasan, sehingga mereka bersabar dalam menghadapi panjangnya kurun waktu bencana. Hingga engkau jadikan hati mereka berada di alam malakut, mengembara di antara tirai-tirai Jabarut dan ruh mereka singgah di bawah naungan sejuknya udara para perindu yang singgah di taman peristirahatan, tanah tambang kemuliaan, di tanah, negeri, orang-orang yang kekal. Ayahku menceritakan kepada kami, Said bin Ahmad menceritakan kepada kami, Utsman menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Zunnun berkata, seorang laki-laki dari kalangan saudaraku sakit, lalu dia menulis surat kepadaku, meminta agar aku mendoakannya, supaya lekas sembuh. Aku pun membalas suratnya dengan mengatakan, engkau memintaku berdoa agar Allah melenyapkan nikmat darimu. Ketahuilah wahai saudaraku, penyakit itu merupakan nikmat yang besar, terhibur dengannya orang-orang yang ikhlas, bertekad kuat, dan orang-orang yang mempunyai cahaya dalam kehidupan, mengingatkanmu tentang kesembuhan, masa sehat. Siapa yang tidak menganggap penyakit sebagai nikmat, dia tidak termasuk ahli hikmah. Siapa yang tidak merasa nyaman dengan rasa takut terhadap dirinya, sesungguhnya orang-orang yang lalai merasa aman dengan keadaannya. Hendaklah engkau mempunyai rasa malu yang dapat mencegahmu untuk mengeluh. Ayahku menceritakan kepada kami, Ahmad menceritakan kepada kami, Said bin Utsman menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Yahya Az-Zabadi menceritakan kepadaku, dia berkata, ketika Zunnun bin Ibrahim dibawa ke hadapan Ja'far al-Mutawakil, Ja'far membawanya singgah di sebuah rumah dan berpesan kepada Zarrafah agar menjaganya. Zunnun berkata, saat kembali dari kendaraanku besok, aku akan menemui orang ini. Zarrafah berkata, Amirul Mukminin telah berpesan kepadaku agar menjagamu. Keesokan harinya, ketika dia kembali dari kendaraannya, Zarrafah berkata, ingat, sambutlah Amirul Mukminin dengan ucapan salam. Setelah Zarrafah menghadapkan Zunnun kepada Ja'far, Zarrafah berkata, ucapkanlah salam kepada Amirul Mukminin. Zunnun menjawab, bukan demikian riwayat yang kami dengar. Riwayat, hadits, yang kami dengar adalah bahwa pengendara mengucapkan salam kepada pejalan kaki. Amirul Mukminin tersenyum dan mengucapkan salam terlebih dahulu. Setelah itu Amirul Mukminin turun lalu berkata, engkaukah orang zuhud penduduk Mesir itu? Zunnun menjawab, begitulah yang mereka katakan. Zarrafah berkata, Amirul Mukminin ingin mendengar perkataan orang-orang zuhud. Zunnun menundukkan kepalanya beberapa saat lamanya, kemudian berkata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kebodohan itu adalah segumpal darah, sepotong, lelucon orang yang paham, berilmu. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang menyembahnya dengan kemurnian, keikhlasan, berupa kerahasiaan, lalu dia memuliakan mereka dengan kemurnian berupa kesyukurannya. Mereka adalah orang-orang yang catatan nama mereka dibawa oleh para malaikat dalam keadaan kosong, hingga ketika catatan itu telah sampai kepadanya. Dia mengisinya berupa amal rahasia yang mereka rahasiakan. Tubuh mereka di dunia namun hati mereka di langit. Hati mereka berisi ma'rifat seolah-olah mereka menyembahnya bersama para malaikat di antara pintu dan tangga-tangga langit. Mereka tidak tunduk di musim semi, sejuknya, kebatilan, tidak mencari makan semaunya di musim panas, panasnya,
dosa-dosa. Mereka menyucikan Allah dari melihat mereka menerjang perangkap-perangkap kemurkaannya karena takutnya mereka kepadanya dan karena keagungannya. Juga dari melihat mereka menjual akhlak mereka dengan sesuatu yang tak kekal atau dengan kelezatan hidup yang sedikit. Merekalah orang-orang yang Allah dudukan di atas kursi ahli ma'rifat, yang mengetahui berbagai macam penyakit dan dapat melihat tempat-tempat tumbuhnya obat. Lalu Allah menjadikan murid-murid mereka orang-orang yang waro dan berpandangan tajam, kemudian Dia mengatakan kepada mereka, "Jika ada orang sakit mendatangi kalian karena kehilangan aku, maka obatilah dia. Atau orang yang sakit karena peringatanku, maka dekatkanlah dia. Atau orang yang lupa akan nikmatku, maka peringatkanlah ia. Atau orang yang menantangku dengan maksiat, maka campakkanlah dia. Atau orang yang mencintaiku, maka jalinlah hubungan dengannya. Wahai para waliku, karena kalianlah aku mencerca, karena kalian aku berdialog, dan dengan sebab kalian segala permohonan ditunaikan. Aku tidak ingin menggunakan orang-orang yang berbuat sewenang-wenang. Tidak ingin menguasakan orang-orang angkuh, dan tidak mempercayai mereka yang bermewah-mewah. Wahai para waliku dan kekasihku, balasanku adalah balasan terbaik untuk kalian. Pemberianku adalah pemberian terbaik untuk kalian. Anugerahku adalah anugerah terbaik untuk kalian. Karuniaku adalah karunia terbaik untuk kalian. Perlakuanku adalah perlakuan paling sempurna terhadap kalian. Dan tuntutanku untuk kalian adalah tuntutan yang paling berat. Aku adalah penyuci jiwa. Aku maha mengetahui yang gaib. Aku mengetahui dinamika akal pikiran dan bisikan hati. Siapapun yang ingin mencelakakan kalian, akan aku hancurkan dia. Dan siapapun yang memusuhi kalian, akan aku binasakan dia. Kemudian Dzunun berkata, karena cinta kepadamu hati mereka menyelam di lautan cintanya, menciduk darinya minuman nan harum semerbak, lalu meregupnya dengan bisikan-bisikan hati, sehingga mudah baginya segala hal yang menghalanginya ketika hendak bertemu dengan yang dicintainya. Anggota-anggota tubuh pun segera merespon dan menyambut kenyamanan itu. Sebab, mereka adalah gadaian segala kesibukan amal yang direnggut oleh kenyamanan melalui apa yang dibebankan kepada mereka. Dia merenggutnya dari menikmati kesenangan yang tidak membahayakan jika ditinggalkan. Hati mereka tentram dan rela dengan kefakiran dan kesengsaraan. Anggota tubuh mereka tenang menjalankan ketaatan kepada Allah. Jiwa mereka pergi menjauh dari makanan dan syahwat. Pikiran mereka dipenuhi kesedihan. Hati mereka bersabar dan mereka berusaha untuk senantiasa ridho, lalai terhadap dunia, menetapkan ubudiyah bagi Raja yang maha memberi balasan. Mereka ridho dengannya, bukan dengan kerabat atau sahabat dekat. Mereka tunduk dengan kewibawaannya, mengakui kelalaian mereka kepadanya, mentaatinya, tidak peduli dengan kurangnya harta, saat mereka menyendiri dengan sedikit air mata. Jika bergaul, sifat malu mendominasi mereka. Jika diajak bicara, mereka adalah ahli hikmah. Jika ditanya, mereka adalah ulama. Jika dibodohi, mereka bersikap santun. Seandainya aku telah melihat mereka niscaya aku berkata, mereka adalah perawan-perawan dalam pingitan. Kecintaan dalam dada mereka bergerak dengan keindahan gambar-gambar yang diliputi cahaya. Apabila engkau membelah dada mereka, engkau akan melihat hati yang lembut, melebur dengan zikir, menyala dengan dialog kepada yang mereka cintai, makmur. Tidak disibukkan oleh sesuatu selainnya. Mereka tidak condong kepada selainnya. Hati mereka dipenuhi kecintaan kepada Allah. Mereka pun tidak berhasrat terhadap perkataan orang-orang pengecut atau selain kekasih. Dan berbicara dengan Allah adalah kelezatan. Mereka adalah sahabat-sahabat yang tulus, mempunyai rasa malu, menepati janji, bertakwa, waro, beriman, arif, dan taat beragama. Mereka melampaui lembah-lembah tanpa melintasi gurun tandus, menunaikan hak dengan kesabaran di atas kebenaran, menggunakan jasa kebenaran untuk mematahkan kebatilan. Lalu Allah menjelaskan hujjah untuk mereka dan menunjukkan tujuan mereka. Mereka pun menolak jalan kebinasaan, menempuh jalan terbaik. Dan Allah menunjukkan mereka jalan itu. Merekalah pasak-pasak kehidupan yang melalui mereka segala anugerah diberikan. Dengan sebab mereka pintu-pintu dibuka. Dengan mereka awan dijadikan mendung. Dengan mereka azab ditolak. Dengan mereka seluruh hamba diberi minum dan negeri-negeri disirami. Maka semoga rahmat Allah tercurahkan kepada kita dan mereka. Aku mendengar Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Ar-Razi tersebut di Naisabur. Dia berkata, aku mendengar Yusuf bin Al-Husain berkata, aku mendengar Dzunun Al-Mishri berkata, Marifah diperoleh dengan 3 perkara, yaitu dengan melihat segala urusan bagaimana dia mengurusnya, melihat segala takdir bagaimana menakdirkannya,
dan melihat segala makhluk bagaimana Dia menciptakannya. Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Abdul Hakam bin Ahmad bin Salam Ash-Shudfi, dia berkata, aku mendengar Zunnun al-Misri berkata, di pintu gerbang Mesir aku membaca sebuah tulisan Suryani, lalu merenunginya. Ternyata di situ tertulis, para peramal meramalkan sementara takdir menertawakan. Abdullah bin Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami dari asalnya, Abu Bakar Ad-Dainuri al-Mufassir menceritakan kepada kami, pada tahun 288 Hijriah, Muhammad bin Ahmad As-Shishim Syadhi menceritakan kepada kami. Dia berkata, aku mendengar Zunnun al-Misri berkata, sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang hatinya penuh dengan kemurnian cinta kepadanya semata. Ruh mereka dipenuhi gelombang kerinduan untuk melihatnya. Maka Maha Suci Allah yang dirindukan oleh jiwa mereka, didekati oleh antusias mereka. Dada mereka murni tersaring untuknya. Maha Suci Allah yang telah memberi taufik kepada mereka, pelipur sepi mereka, dan penyembuh penyakit mereka. Ya Ilahi, kepadamu tubuh mereka tunduk darimu untuk mendapatkan tambahan karunia. Tangan mereka terbentang selama engkau mensejahterakan kehidupan mereka dan melanggengkan kenikmatan mereka. Lalu engkau mencicipkan mereka manisnya pemahaman tentangmu. Engkau bukakan mereka pintu-pintu langitmu dan engkau perkenankan mereka melintasi kerajaan langitmu. Denganmu kecintaan para pecinta terjalin. Kepadamu kerinduan para perindu bertumpu. Kepadamu condong hati orang-orang arif. Denganmu merasa nyaman orang-orang yang jujur. Kepadamu bersimpuh rasa takut orang-orang yang takut. Denganmu hati orang-orang lalai memohon perlindungan, kenyamanan hati membangunkan mereka dari kelesuan, sementara ambisi kelalaian dalam diri mereka kian berkurang. Mereka tidak mempedulikan ide yang tidak bermanfaat. Tidak lesu setelah bersusah payah semalam suntuk bermunajat kepada Allah dengan lidah mereka. Mereka memohon kepadanya dengan penuh kehinaan, meminta ampunan kepadanya dari segala kealpaan, memohon maaf atas kesalahan yang mereka lakukan. Merekalah orang-orang yang hatinya lebur dalam kesedihan pikiran, berkhidmat kepadanya selayaknya kaum berbakti yang hatinya memancarkan kebajikan, ketaatan, terhadapnya. Mereka memperlakukannya dengan kemurnian rahasianya sehingga amal mereka tak tampak oleh malaikat pencatat. Lalu ampunan Allah menjangkau dosa-dosa yang mereka lakukan, dan dengan kemurnian rahasia itu mereka meraih kecintaan Allah yang mereka inginkan. Mereka, demi Allah, adalah orang-orang zuhud. Pemuka-pemuka di antara seluruh hamba yang membawa beban-beban berat zaman. Mereka tidak merasa pedih menanggungnya, berdiri tegar di arena cobaan. Kaki mereka tidak bergeming dari tempat itu hingga zaman condong kepada mereka. Segala bencana yang mereka alami menjadi ringan, lalu mereka beranjak pergi meninggalkan dunia dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Ya Allah, mereka telah meraih apa yang mereka harapkan tentang-Mu. Bagi mereka, Engkau wahai Tuhanku, adalah penunjang mereka. Pembimbing akal mereka hingga Engkau menyampaikan mereka menuju derajat orang-orang yang membenarkan perbuatan-Mu, dan menuju persinggahan orang-orang yang ikhlas dalam marifat-Mu. Mereka pun menyaksikan apa? Janji, yang ada di sisi Tuhan mereka dan melihat ancaman yang ada di sisi-Mu. Segala kepedihan pun lenyap dari tubuh mereka ketika Allah mencicipkan mereka kelezatan munajat kepadanya, dan ketika Dia memberikan mereka manfaat-manfaat, keistimewaan-keistimewaan, yang unik dari sisinya. Betapa indahnya mereka saat malam tiba membawa kegelapan yang pekat. Saat suara-suara segenap makhluknya mulai tenggelam, sedangkan mereka datang ke hadapan Tuhan di mana mereka sandarkan harapan kepadanya. Seandainya engkau melihat salah seorang dari mereka wahai pemalas, yaitu ketika dia melaksanakan sholat dan membaca Al-Quran, lalu ketika dia berdiri di mihrabnya dan mulai berbicara kepada Tuhannya, terlintaslah di hatinya bahwa itulah tempat di mana manusia memijakkan kakinya di hadapan Rob alam semesta. Hatinya pun terlepas dan akalnya lupa, lenyap. Sebab, hati mereka terkait di kerajaan langit sedangkan badan mereka telanjang di hadapan makhluk, dan pikiran mereka terus mengembara. Apa pendapatmu tentang satu kaum terbaik dan senantiasa berbuat kebajikan, yang telah keluar dari belenggu-belenggu kelalaian, terlepas dari simpul-simpul kelesuan, terhibur oleh keyakinan marifah, serta cenderung pada ruh jihad dan pengawasan Allah? Semoga Allah menyampaikan kami dan kalian ke tingkatan ini. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, Abu Bakar Ad-Dainawari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isya As-Shishim Syadhi menceritakan kepada kami. Dia berkata, aku mendengar Zunnun berkata, ketika aku sedang berjalan di atas pegunungan Antioquia, tanpa diduga aku berpapasan dengan seorang wanita yang terlihat seperti gila. Wanita itu memakai jubah dari bahan wol. Aku pun memberi salam kepadanya dan dia menjawab salamku lalu berkata, bukankah engkau Zunnun al-Misri? Aku menjawab, semoga Allah menyejahterakan engkau. Bagaimana engkau bisa mengenalku? Dia berkata,
Allah telah membuka tirai antara diriku dan hatimu, sehingga aku mengenalmu melalui jalinan, komunikasi, marifah cinta kepada sang kekasih. Kemudian wanita itu berkata, aku ingin bertanya kepadamu tentang satu masalah. Aku berkata, tanyakanlah. Dia berkata, apa itu dermawan? Aku menjawab, mengeluarkan harta dan memberi. Dia berkata, ini kedermawanan di dunia. Lantas apa itu kedermawanan dalam agama? Aku menjawab, bersegera menuju ketaatan pada Allah. Dia berkata, kalau begitu, jika engkau sudah bersegera menjalankan ketaatan kepada Allah, apakah engkau mengharapkan kebaikan, balasan darinya? Aku menjawab, ya, 1 dibalas 10. Perintahkanlah agar menghapus ketentuan ini dalam agama. Ini ketentuan yang buruk dalam agama. Akan tetapi, bersegera menuju ketaatan kepada Allah itu adalah Allah mengetahui isi hatimu sedangkan engkau tidak mengharapkan sesuatu, pahala, sebagai balasan atas sesuatu, ketaatan. Wahai Zunnun, aku ingin bersumpah atas namanya untuk meraih syahwat, kesenangan, sejak 20 tahun silam, tapi aku malu kepadanya. Karena aku takut menjadi seperti pekerja bayaran yang buruk, yang jika bekerja dia menuntut upah. Akan tetapi, aku hanya ingin beramal karena kewibawaan dan keagungannya. Al-Imam Zunnun rahimahullah berkata, kemudian wanita itu berlalu meninggalkanku. Wallahu alam bisyawab. Subar, Kitab Hilyatul Aulia wa Tabaqatul Asfiyah, Al-Imam Abu Nuaim Al-Asfani rahimahullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.